Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara mengaktifkan penjualan voucher online ya dari awal sampai akhir. Nanti di eh, proses akhir saya akan mendemokan bagaimana si user beli voucher lewat online, kemudian vouchernya itu dikirim lewat notifikasi WhatsApp-nya kayak gitu. Nah, ada beberapa yang perlu disiapkan ya. Ini saya sudah ngerangkum, ada kurang lebih 6 proses ya. Yang pertama itu ada tambahkan router mikrotik, yang kedua itu buat profil baru di billing hub, yang ketiga itu aktifkan penjualan voucher online, yang keempat itu buat list voucher online yang mau dijual. Nah, yang kelima kopikan wallet Garden ke terminal mikrotik, dan yang keenam ini uji coba nanti pembelian voucher online seperti itu. Oke, kita lanjut ke step yang pertama ya, yaitu tambahkan router mikrotik. Nah, untuk menambahkan router mikrotik, bisa masuk ke menu mikrotik, kemudian daftar router. Nah, oke, kebetulan ini saya ada satu, identitas routernya namanya Ramdan. Nah, ini hostnya saya pakai VPN ya. Nanti inputnya seperti ini, domain VPN, port, ini akses ke mikrotiknya. Nah, kalau mau misalkan mau nambahkan baru, bisa diklik button tambah, kayak gitu. Nah, ini masukkan nama routernya apa. Kalau misalkan pakai IP publiknya berapa. Nah, portnya default port API itu 8728. Jadi pastikan port 8728-nya sudah di-enable kayak gitu ya. Terus masukkan username akses ke mikrotiknya seperti itu. Nah, ini kebetulan saya sudah ada satu router namanya Ramdan. Kita coba edit tes koneksi ya. Oke, nah ini udah connect ya. Berarti step pertama harusnya udah selesai menambahkan data router kayak gitu. Ini sudah oke berarti. Selanjutnya ke step yang kedua, buat profil baru di billing hub. Nah, kenapa kita butuh buat profil baru? Karena di profile hotspot billing hub kita tanam script untuk kirim callback ke aplikasi billing hub ya, yaitu ketika voucher on login. Jadi kita bisa tahu si voucher itu aktif pertama kali di jam berapa, menit berapa, detik berapa kayak gitu. Nah, itu nanti bakal jadi pencatatan keuangan seperti itu gunanya itu. Nah, ini untuk poin nomor 2 itu kita bisa masuk ke menu hotspot, profile hotspot. Nah, kita bisa buat di sini. Ini kebetulan saya punya 7 profile hotspot. Sebelumnya saya udah pernah buat ya kayak gitu. Ini satu default, yang 2 sampai 7-nya ini saya buat di billing hub kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau buat baru, kita bisa klik tambah. Klik tambah, kemudian masukkan data-datanya. Nah, ini saya contohkan ya, misalkan billing spasi, otomatis akan ada strip billing hub strip misalkan 12 jam. Ini untuk profile voucher 12 jam misalkan ya. Nah, harganya misalkan 4.000. Nah, ini contoh aja ya. Ini harganya 4.000. Nah, address poolnya pilih. Address poolnya pakai apa? Misalkan pool hotspot kayak gitu. Nah, idle timeout itu kalau misalkan user tidak login atau idle, nggak ada aktivitas selama waktu yang ditentukan ini, dia akan otomatis logout kayak gitu. Nah, biasanya di idle timeout ini isiannya itu sesuaikan dengan durasi vouchernya. Kalau misalnya 12 jam berarti 12H kayak gitu. Nah, ini set user, jumlah user yang bisa login bersamaan dengan satu voucher. Nah, ini kita isi satu aja karena satu voucher hanya untuk satu pengguna ya. Terus log usernya ini kita bisa enablekan. Ini jika enable, user hanya bisa login dari satu device saja kayak gitu. Nah, ini masukkan rate limitnya misalkan 5M slash 5M kayak gitu ya. Ini parentnya saya buat no. Nah, validity-nya itu masa berlakunya ya. Ketika login, masa berlaku voucher itu mau berapa lama? Nah, ini kan kita mau pakai untuk 12 jam, berarti 12 hour kayak gitu, 12H kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini ada summary-nya. Rate limitnya uploadnya 5, downloadnya 5, modenya remove. Jadi kalau misalkan voucher udah habis, kode vouchernya akan otomatis terhapus ya kayak gitu. Nah, ini shard usernya 1, dan mode beep-nya online, on nggak? Ketika login nanti di mikrotik ada suara beep kayak gitu ya. Ini tinggal kita simpan aja seperti itu. Nah, itu untuk step yang kedua, ini udah ada ya.
Nah, ini udah ada nomor 8, berarti step yang kedua ini, sorry, ini kita tandai dan ya. Nah, kita masuk ke step yang ketiga, aktifkan penjualan voucher online. Nah, gimana caranya? Nah, masuk ke menu manajemen voucher, masuk ke menu manajemen voucher, kemudian master voucher online. Nah, seperti itu. Nah, kita harus aktifkan dulu. Nah, aktifkannya di mana? Nah, ini kita bisa klik yang ini nih. Aktifkan voucher. Aktifkan voucher. Ini kan status voucher online kan sekarang nonaktif. Nah, kita aktifkan dulu nih. Kita klik, terus kita pencet yes. Nah, voucher online berhasil diaktifkan. Seperti itu. Kalau misalkan sudah diaktifkan, nanti statusnya akan berubah nih, voucher online aktif. Nah, kita bisa tampilkan QR-nya. Kita bisa dapat QR nanti. Nah, QR ini kalau di-scan sama user, dia akan diarahkan ke link pembelian voucher online kayak gitu. Nah, jadi strateginya nanti si QR ini dicetak, ditempel di tempat-tempat publik, bisa di warung, di warkop, atau di pos ronda atau dimanapun lah yang apa namanya mudah diakses oleh publik dan jadi bisa bisa mudah belilah seperti itulah. Atau si vouchernya ini kan ada link nih, kita bisa share ke orang gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa scan, kita bisa share link ini ke orang nih kayak gitu. Nah, oke, ini kita bisa download juga QR-nya. Sorry, kita bisa buka halamannya. Cuma ini nanti ya, kita bisa buka halamannya. Ini linknya sama dengan link ini ya, kayak gitu. Oke, itu step nomor 3. Step nomor 3 sudah oke. Nah, yang keempat, kita buat list vouchernya dulu gitu. Kan kita biasanya punya banyak profile, tapi belum tentu si profile itu bisa kita jual ke secara online gitu. Nah, makanya kita harus buat dulu voucher yang mau kita jual online. Nah, ini contohnya nih, daftar vouchernya. Ini kebetulan tadi saya sudah pernah buat. Cuma ini saya demokan lagi cara buatnya ya. Ini saya ada 6 voucher nih yang bisa dijual secara online kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan mau buat ya udah tinggal tambah voucher. Nah, ini masukkan namanya misalkan voucher 12 jam gitu ya. Deskripsinya voucher 12 jam untuk game dan sosmed misalkan. Ini bebas ya deskripsinya kayak gimana biar menarik ya, dibuat eh sedemikian rupa lah biar menarik lah kayak gitu. Nah, ini is sellable-nya ini yes kan. Nah, ini fiturnya untuk apa? Takutnya mau nggak saya jual dulu, nah nanti bisa di no kan, atau mau dijual ya bisa di yes kan kayak gitu. Nah, ini profilnya akan otomatis terisi, harganya akan terisi otomatis berdasarkan profil yang dipilih. Nah, kita masuk dulu ke bawah nih. Servernya pilih dulu, misalnya servernya hotspot. Profilnya yang mana? Nah, ini berdasarkan profil yang sebelumnya pernah kita buat. Misalkan profilnya 12 jam. Nah, harga vouchernya nanti yang nampil di sisi user nanti 4.000 kayak gitu. Nah, ini batas waktunya otomatis terisi juga 12H. Nah, batas datanya kalau misalkan mau kita limit, misalkan 5 giga berarti 5, nah, ininya ganti 5 GB kayak gitu. Atau misalkan 1000 MB. Nah, bisa. Tapi kalau misalkan mau unlimited, nah kita input 0 kayak gitu. Kalau misalkan mau unlimited kita input. Nah, biasanya sih diisi 0 ya, unlimited. Jadi selama 12 jam dengan kecepatan tertentu berdasarkan profil yang dipilih, dia dapat kuota unlimited kayak gitu. Kalau misalnya udah oke, nah kita lihat ke bawah summary-nya. Ini contoh voucher yang nanti akan tergenerate 8 karakter, campuran angka dan huruf campur ya. Terus batas waktunya 12 hari. Apa namanya? Batas datanya unlimited kayak gitu. Kalau misalnya semuanya udah oke, tinggal kita simpan. Oke. Nah, ini voucher 12 jam udah terbuat nih. Udah udah terbuat. Nah, ini berarti untuk step nomor 4 ini sudah dan juga. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke step nomor 5. Kopikan wallet garden ke terminal. Nah, wallet gardennya mana? Nah, wallet gardennya ini. Kayak gitu. Ini tinggal di copy. Nah, masuk ke mikrotik, kemudian ke terminal. Nah, kita cek dulu deh. Kita cek dulu IP hotspot. Sorry, ini close dulu ya. Kita cek ini, kita close dulu. Kita bisa cek
wallet garden yang terwhitelist ada apa aja kayak gitu ya. Kita bisa masuk ke IP, terus hotspot. Nah, wallet garden. Nah, ini kan masih kosong ya. Ini masih kosong. Nah, yang tadi ini di kopikan. Nah, caranya bisa klik ini, bisa satu-satu, satu baris atau semuanya langsung ya. Misalkan saya copy ya, copy langsung masuk ke sini, terus ke terminal. Nah, ini langsung paste aja. Klik kanan, paste. Oke, habis itu enter. Nah, kalau udah oke, kita pastiin dulu nih, udah masuk atau belum. IP, hotspot. Nah, wallet gardennya udah masuk nih. Oke, udah oke ya, udah masuk. Berarti ini step nomor 5 sudah dan kayak gitu. Nah, di step nomor 5 ini sebenarnya semuanya sudah oke. Tapi gimana caranya menampilkan link penjualan voucher online-nya? Nah, link penjualan voucher online itu yang tadi, yang QR tadi. Nah, yang QR ini kalau di-scan dia akan mengarahkan ke link penjualan voucher online. Nah, ini kan kalau disorot ada ininya ya, ada linknya ya, kayak gitu. Atau kita bisa akses lewat ini, di copy kayak gini. Nah, voucher penjualannya sudah muncul nih. Tadi voucher yang kita buat, nah ini voucher 12 jam udah ada nih ya. Seperti itu. Ini ada vouchernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya sama dengan ini, dengan list ini. Soalnya kita aktifkan semua. Kecuali mau kita nonaktifkan, misalkan WiFi yang 1 jam mau kita off-kan dulu dari penjualan online ya, bisa diedit. Kemudian ininya dinokan, terus update. Oke, nah berarti di sini cuma ada 6 harusnya nih. Coba kita refresh. Oke, ya cuma ada 6 ya. WiFi 1 jamnya hilang kayak gitu. Nah, sekarang saya akan mendemokan pembelian voucher online-nya. Nanti si WA-nya masuk ke yang beli kayak gitu ya. Nah, ini cuma pastikan dulu kita sudah setting notif WA-nya ya. Nah, cara setting notif WA di video video sebelumnya udah ada ya. Cuma saya contohkan lagi deh nggak apa-apa. Nah, masuk ke setting apps, daftar perusahaan. Nah, kita edit. Oke. Nah, is aktif WA-nya kita yes kan. Sama Fonte-nya sama kita pilih server WA-nya mau apa, mau pakai Billing Hub atau Fonte. Ini kebetulan saya pakai Fonte. Nah, masukkan token yang kita dapat dari Fonte kayak gitu. Kalau misalnya sudah oke, nah ini kita coba coba beli ya. Oke, coba sekarang saya buka WhatsApp-nya. Ini belum ini ya, apa namanya? Belum ada notif ya. Kita coba beli yang harga 2000 aja. Nah, misalkan ini user yang beli ya, misalkan beli 2000, namanya misalkan Ramdan, nomor WhatsApp-nya misalkan 31480 kayak gitu. Oke, kita klik pesan voucher. Nah, ini bakal masuk nih. Apa namanya? Eh Pembayarannya mau pilih pakai apa kayak gitu. Nah, ini di metode pembayaran sebenarnya di Billing Hub itu ada beberapa cara. Yang pertama itu pakai Mitrans, terus TriPay, sama pakai payment gateway-nya Billing Hub. Jadi kalau misalkan klien-klien belum punya payment gateway, nah bisa pakai yang punya Billing Hub. Nanti saldonya akan otomatis masuk ke saldo voucher online dan bisa ditarik. Nah, ini after ini saya contohkan juga nih gimana cara melakukan penarikan saldo kayak gitu ya. Nah, ini eh kita bisa bayar lewat QRIS ya. Nah, ini muncul QRIS-nya. Coba saya bayar dulu sebentar. Oke. Oke, saya bayar dulu 2000. Oke, sudah terbayar. Kalau misalkan saya cek statusnya, nah ini sudah terbayar ya. Oke. Nah, ini kita close aja. Nah, di aplikasi admin, kalau kita masuk ke pembuatan voucher, nah, akan terbuat satu voucher online nih. Kita filter ya, misalkan statusnya tipenya online ya, tanggal hari ini. Misalkan. Nah, ini akan ada satu voucher nih
ya kan? Billing hub 5 jam harga 2000 dibuat 16.04, berarti barusan kan yang saya beli itu. Nah, kayak gitu. Kita coba cek ke WhatsApp-nya masuk gak notifikasi pembelian vouchernya. Oke, kita tunggu ya. Sorry, tadi nomor 838 7473 1480. Oh, sebentar. Ini notifnya kayaknya WhatsApp-nya mati ya. Sebentar. Coba kita cek ke penjualan voucher tanggal 10. Nah, ini vouchernya sudah terjual sih. Cuma sepertinya server Ponte-nya mati. Coba saya cek dulu ya. Ponte-nya kayaknya mati. Oke, coba saya login. Connect cuma tokennya kayaknya berubah. Sebentar, saya coba edit dulu. Oh iya, tokennya berubah ya. Coba saya update dulu ya, tokennya update. Oke. Oke, coba saya beli lagi. Coba saya beli voucher lagi ya. Oke, coba saya beli voucher lagi. Nama Ramdan. Beli Ramdan tes 2 gitu ya. Nomornya 28 38 74 73 14 80 628 387. Oke, beli. Nama mengandung karakter yang tidak valid. Oh, oke, nama doang berarti nggak ada hurufnya. Saiful Hamdan. Oke, muncul. Kita bayar pakai QRIS. Nah, kita coba bayar lagi. Jadi pastikan server WA-nya jalan ya, nggak disconnect ya. Oke, bayar. Oke, berhasil. Kita cek status pembayarannya berhasil. Oke, kita close. Nah, harusnya di penjualan voucher, di pembuatan dulu deh, di pembuatan. Tipenya online. Kita filter hari ini, tanggal 10 ke tanggal 10. Nah, ini sekarang ada dua nih. Tanggal buatnya 16.07. Nah, harusnya barusan kan setelah terbuat. Setelah itu kita coba cek notif PA-nya ya. Nah, ini notif PA-nya udah masuk nih sekarang nih. Pembayaran voucher berhasil. Detail transaksi. Nah, ini perusahaan Teh Canusa. Nah, ini nama pembelinya tadi Saiful Ramdan. Kode transaksinya voucher wifi-nya 5 jam harganya 2000. Nah, ini ada kode vouchernya nih. Kode voucher ini harusnya sama dengan kode voucher ini nih. Nah, kan sama kan? Kayak gitu. Nah, ini kode voucher ini nanti ketika user login akan sukses gitu ya, karena datanya ada di Mikrotik, tercreate di Mikrotik. Nah, kita pastikan harusnya ada ya. Kita pastikan ya di user. Nah, kita coba cari. Nah, vouchernya ada nih di bawah nih. Eh billing profilnya billing hub 5 jam kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih untuk step by step mengaktifkan penjualan voucher. Nah, ada kurang lebih ada 1 sampai 6 lah. Ini 6 uji coba, 1 sampai 5 lah. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah oke semuanya, nah, nanti ada proses penarikan saldo. Nah, ini kita bisa mengajukan penarikan saldo kayak gitu. Tapi minimal 200.000 baru bisa ditarik kayak gitu. Nanti saya buatkan di video tutorial lainnya untuk proses penarikan saldo. Oke, thank you. Sekian tutorial untuk setup penjualan voucher secara online dari awal sampai akhir. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa japri ke saya atau tanya di grup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.